Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pertama saya di YouTube. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia yang telah berhasil lulus seleksi P3K paruh waktu. Perjuangan kalian selama ini dengan segala keterbatasan, dedikasi, dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Ini bukan sekadar kelulusan, tapi bentuk pengakuan atas kerja keras dan kontribusi nyata kalian. Di video ini, saya akan membahas cara mengisi daftar riwayat hidup agar proses pemberkasan berjalan lancar. Semoga video ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali menjalani proses ini. Yuk, langsung kita mulai. Jadi setelah kalian login, kalau kalian ingin lanjut ke tahap pengisian daftar riwayat hidup, silakan klik tombol merah ini. Jika tidak, silakan pilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Kalau kalian ingin tetap lanjut, silakan simak video ini. Oke. Di bagian pengisian data perorangan, ini kemarin data sebelumnya ketika kalian mengikuti seleksi P3K atau CPNS. Di sini data saya masih tersimpan. Yang tidak tersimpan itu yang di bawah sini. Di sini silahkan diisi sesuai dengan KTP dan sesuai dengan ciri-ciri tubuh kalian, mulai dari tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Untuk jalan ini cukup langsung namanya saja, nama jalannya, tidak usah menambahkan JL titik atau JLN titik, langsung nama jalannya saja. Dan gunakan huruf kapital serta tidak disingkat. Silakan diisi sesuai dengan KTP kalian. Dan untuk keterangan lainnya isi sesuai dengan ciri khas tubuh kalian. Ini juga ada petunjuk pengisian data perorangan. Silakan dibaca untuk lebih lengkapnya lagi. Sebenarnya tidak banyak yang diisi karena data sebelumnya itu sudah tersimpan. Jadi sisa mengisi yang kosong saja. Bagi yang kemarin mengikuti P3K tahap 1 dan tahap 2 untuk CPNS, kayaknya tidak beda jauh. Oke, selanjutnya kita ke bagian pendidikan. Untuk di pendidikan tadi, arahan dari teman saya yang telah koordinasi dengan bagian BKD. Di situ ini nama sekolah jangan disingkat. Ketik sekolah dasar, bukan SD. Begitu pula untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Berlaku juga untuk perguruan tinggi. Jangan disingkat dan gunakan huruf kapital. Lalu silahkan diisi sesuai data yang diminta. Sesuai dengan ijazah kalian juga ya. Untuk akreditasi jika memang tidak diketahui, silahkan kosongkan saja. Lalu untuk kursus atau latihan di dalam dan luar negeri silakan diisi jika memang ada. Silakan klik tombol tambah kursus. Di sini juga ada ketentuan pengisian riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan. Silakan dibaca baik-baik juga. Lalu selanjutnya ke riwayat pekerjaan. Sama seperti tadi, jangan disingkat dan tetap gunakan huruf kapital. Di sini arahan dari BKD tadi cukup gunakan
5 tahun terakhir. Ini saya isi sesuai dengan SK atau kontrak kerja saya. Dan untuk pejabat, lengkapi seperti ini. Jika yang bertanda tangan itu kepala dinas, silahkan tambahkan nama instansinya. Contohnya ini, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. Kalau yang bertanda tangan itu bupati, silahkan tambahkan nama daerahnya. Contohnya Bupati Kabupaten Sidoarjo. Begitu. Ini punya saya. Oke, sepertinya cukup jelas. Lalu tanda atau jasa penghargaan, jika ada silahkan klik tambah riwayat penghargaan. Begitu pula dengan prestasi. Karena berhubung saya tidak mempunyai, jadi saya tidak isi. Silakan juga dibaca ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan, penghargaan dan prestasi. Baca baik-baik. Sepertinya di sini sudah cukup jelas ya. Oke, selanjutnya ini untuk keluarga. Jika mempunyai suami atau istri, silakan klik tambah riwayat suami atau istri. Jika suami atau istrinya itu pegawai negeri, di sini akan muncul kolom baru NIP dan nama. Silahkan diisi NIP pasangan kalian serta nama pasangan kalian, lalu klik cari ASN. Seperti itu. Lalu untuk anak, jika mempunyai anak, silahkan diisi yang berbintang merah ini. Untuk pekerjaan, silahkan pilih pelajar atau mahasiswa. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, sepertinya sudah jelas. Untuk perusahaan atau institusi bisa dikosongkan, bisa juga diisi dengan nama sekolah anak kalian. Oke, lanjut. Untuk orang tua kandung, bila sudah meninggal, kosongkan saja NIK, NIP, dan institusinya. Yang wajib diisi itu nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan status hidup. Untuk pekerjaan, belum atau tidak bekerja, dan status hidup, meninggal dunia. Jika masih hidup, silahkan diisi sesuai dengan data yang diminta. Jika pekerjaannya wira swasta dan belum ada nama toko atau apanya, cukup dikosongkan saja institusinya. Untuk saudara kandung, jika berbeda kartu keluarga tetap diisi ya. Jadi silahkan minta kartu keluarga saudara kalian. Untuk bapak atau ibu mertua, pengisian caranya itu sama seperti istri suami orang tua kandung, sama, tetap mengisi yang berbintang merah ini. Tetapi jika sudah meninggal, kosongkan saja NIK-nya, nomor KK-nya, dan institusinya. Yang wajib diisi itu pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status hidup. Ini ada ketentuan pengisian data riwayat keluarga juga, silahkan dibaca baik-baik. Selanjutnya, untuk organisasi, nomor SKCK bisa dilihat di sini. Tanggal surat di sini. Dan untuk nama pejabatnya itu diketik tanpa gelar ya, dan menggunakan huruf kapital. Untuk
Untuk surat keterangan sehat jasmani, silakan diisi nomor suratnya, tanggal surat dibuatnya, dan untuk nama dokter juga tanpa gelar. Jangan ditulis gelar dokternya di depan ya. Gelar dokternya cukup nama dokternya saja, tanpa gelar depan belakang dan tanpa jabatan. Begitu. Ini ada petunjuk pengisian data keterangan lainnya juga, silakan dibaca baik-baik. Selanjutnya di bagian unggah dokumen. Di sini aslinya saya tadi sisa mengupload 2 berkas yang ini. Karena surat pernyataan 5 poin saya memang sudah tersimpan dari awal. Begitu pula dengan ijazah, transkrip nilai, dan foto formal. Jika foto formalnya mau diubah, boleh dengan foto formal terbaru. Kalau di daerah saya itu mengarahkan untuk tidak usah mengunggah ulang surat pernyataan 5 poinnya. Kecuali kalau kemarin yang mengikuti tes CPNS di luar daerah tersebut, itu harus buat ulang sesuai dengan daerah masing-masing. Di sini juga sudah ada ketentuannya ya, maksimal ukuran filenya. Silakan dibaca baik-baik. Jika kalian sudah mengisi semuanya sampai di tahap ini, ada baiknya kalian periksakan hasil pengisian kalian ke kantor BKD agar tidak terjadi kesalahan pengisian. Karena di daerah saya itu tadi beberapa informasi yang saya dapatkan, di situ saya diberitahu harus menggunakan huruf kapital, tidak boleh ada yang disingkat. Lalu untuk riwayat pekerjaannya itu cukup 5 tahun terakhir. Sejauh ini itu informasi yang saya dapatkan sampai sekarang. Tapi kembali lagi ke kebijakan atau aturan dari daerah kalian masing-masing. Ingat, selalu periksa baik-baik data kalian. Jangan sampai ada salah upload, atau tempat uploadnya tertukar, atau salah pengisian. Makanya tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan pengakhiran proses pengisian daftar riwayat hidup. Cukup dibaca baik-baik dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman tenaga honorer yang sedang menjalani proses pemberkasan P3K paruh waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Kalau ada pertanyaan atau kendala saat pengisian, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu semampunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.